Tricep Study. Hai semuanya, jadi selamat datang di channel Tricep Study. Yap, sesuai dengan namanya, jadi channel ini adalah channel buat belajar bareng Tricep. Nah, video kali ini tuh kita bakal mencoba belajar mengenai pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming. Nah, kalau membahas tentang Object Oriented Programming, berarti kita harus paham dulu konsep dan dasar-dasarnya. Jadi kita bakal coba belajar konsep paling penting atau paling dasarnya, yaitu tentang kelas dan objek. Nah, buat kalian yang masih awam atau masih pemula dan masih bingung nih, kayak apa sih kelas, apa sih objek, gimana penggunaannya di pemrograman berorientasi objek, kayak kenapa juga kita harus pakai itu dan kenapa kita harus paham dasar yang ini. Kita tenang aja, aku bakal coba ngejelasin konsepnya dengan cukup simpel, mudah dimengerti, dengan analogi yang di kehidupan sehari-hari juga, biar kita gampang memahaminya. Dan nantinya juga bakal ada coding simple biar kita tuh tahu nih contoh penggunaannya di pemrograman Java nih kayak gimana. Jadi aku harap kita bisa fokus sampai video berakhir, jadi jangan skip, jangan bosan sama videonya. Jadi perhatiin baik-baik, langsung aja kita pahami bareng-bareng. Nah, sebelum ngoding nantinya, jadi kita bakal pahami dulu konsep dasar dari si OOP ini atau Object Oriented Programming. Nah, kalau dalam Java sendiri itu kan, kita bisa membangun programnya itu menggunakan pendekatan oriented object atau pemrograman berorientasi objek. Nah, di Java ini tujuan OOP ini tuh apa gitu? Kenapa kita menggunakan pendekatan tersebut? Terus tujuannya apa? Jadi tujuan OOP ini adalah supaya dalam membuat program nantinya programnya itu tuh ditulis lebih terstruktur, terus modular dan bisa dikembangin. Jadi dia bakal bersifat dinamis karena bisa dikembangin nantinya, kayak karena ini bikin program nih, suatu program. Tapi nanti mau dikembangin lagi bisa. Jadi dia bisa di gunain lagi lah, ditambahin lagi gitu. Bersifat dinamis, gak bersifat statis gitu. Nah, kalau dalam OOP sendiri itu kan konsep OOP kan banyak lah ya pilar-pilarnya. Kayak dalam OOP itu banyak penunjangnya gitu. Nah, untuk hari ini kita belajar yang penting atau yang dasarnya dulu, yaitu tentang kelas dan objek. Nah, kelas itu apa sih? Jadi, kelas itu adalah cetak biru atau blueprint atau template lah atau desain dari sebuah objek gitu. Masih berupa desain rancangan itu. Nah, fungsinya itu tuh sebagai desain atau kerangka dasar dalam pemrograman berorientasi objek. Jadi kayak kita bikin gambarnya dulu lah kayak gimana gitu kan. Nah, di dalam kelas kita tuh menentukan dua hal, yaitu atribut dan methods. Atribut tuh apa sih? Metode tuh apa? Jadi pengertiannya adalah atribut itu data atau properti yang dimiliki si objek di kelas itu. Kayak nih, misal nih di sini ada kelas motor, jadi ada desain motor. Atribut itu adalah data atau properti dari si rancangan ini, kayak misal eh, nih rodanya ada berapa gitu kan, spionnya ada berapa gitu. Terus metodenya itu adalah aksi atau perilaku yang bisa dilakukan objek. Kalau kita bikin kelas motor, berarti apa sih yang bisa dilakuin dari si motor, gitu kan? Nah, misal di sini atributnya nggak cuma roda sama spion, tapi nanti merek sama warna. Mereknya Honda, Yamaha, atau apa gitu. Terus warnanya nggak cuma satu warna kan pasti. Nah, dengan metodenya itu nyalain gitu. Motornya bisa dinyalain, bisa diklakson, bisa ngerem, kayak gitu. Nah, itu tadi kelas. Terus sedangkan apa sih objek gitu? Kenapa keduanya itu berhubungan gitu? Sedangkan objek itu adalah hasil nyata dari kelas yang tadi, dari desain tadi. Tadi kan baru desain nih. Nah, ini eh, objeknya yang udah jadi gitu kan. Nah, kalau kelas itu rancangan, ini nyata. Terus objek itu instance dari kelas. Nah, si objek itu punya data dan aksi sama kayak yang kelas tadi, dia punya atribut sama metode. Nah, di sini
juga ada, dia ngambil di situ. Nah, kalau si objek ini bisa punya banyak objek, tapi satu kelas itu. Jadi satu rancangan nih, satu kelas. Nah, misal di sini nih, tadi rancangan satu rancangan nih. Ini satu kelas lah. Bisa jadi beberapa objek, sama motor satu dan motor dua dengan atribut yang berbeda. Saat atributnya mereknya ini Honda, yang ini Yamaha, terus warnanya juga berbeda. Jadi satu kelas bisa menjadi beberapa objek gitu. Terus tambahan lagi, kelas itu belum bisa langsung digunain karena dia tentuin dulu mau bikin objek apa, baru kita bikin kelasnya kan. Kita tentuin mau mau bikin apa nih, baru kita bikin rancangannya kayak gitu. Nah, terus kenapa sih kita butuh kelas dan objek dalam pemrograman berorientasi objek? Jadi alasannya adalah hemat penulisan, jelas karena tadi kan lebih terstruktur. Terus mudah diatur juga, lebih sederhana berarti kan. Reusable, jadi bisa dikembangin nantinya, bisa dipakai lagi. Terus cocok untuk program yang besar gitu kan. Nah, jadi coba kita langsung live coding J, terus kita new class, kita bikin kelasnya dulu, bisa motor, terus kita klik open editor di sini, kita bikin dulu codingnya kan. Uh, Autornya saya sendiri. Di sini publik biar bisa diakses dari file lain. Terus kelas ini mendefinisikan kalau kita bikin kelas, nah nama kelasnya kan. Nah, terus kita bikin atributnya pakai string. Tadi merek, terus sama warna kan. Nah, nah udah nih atributnya udah kita buat. Terus atribut ini dia bisa diakses, bikin bikin konstruktor itu publik juga biar bisa diakses kan dari file lain. Konstruktornya itu konstruktor string merek string warna. Nah ini tuh memanggil this merek. Nah kenapa pakai this merek? Ini tuh kan konstruktor itu kayak kita ngambil dari ngambil si parameter sama atribut kan. Jadi kayak ini kita bikin motor nih. Terus kita bakal ada atributnya gitu kan. Kayak konstruktor ini kan bakal dijalanin saat bikin objek. Nah, pas bikin objek otomatis dia bakal manggil atributnya kan kayak dia harus punya atribut merek sama warna. Nah, di sini kita terus di sini this merek sama nanti this warna. Kenapa pakai this? Karena itu merujuk ke atribut kelas gitu kan, ke atributnya. Tadi kan bikin konstruktor biar pas bikin objek dia langsung kayak ini atributnya gitu kan. Nah, atributnya apa aja? Merek sama warna. Nah, di sini tuh merujuk ke atribut gitu. Karena di sini ada merek juga kan di konstruktor di parameternya. Nah, biar karena ada namanya sama, jadi biar blue J-nya tuh nggak bingung kan. Itu kita tambahin di sini tuh artinya kayak kita mau ngambil ini tuh dari atribut tuh this merek sama this warna. Merek this warna warna bro warna. Nah, habis itu kita metodenya ini void kan, artinya kayak nilai yang tidak dikembalikan. Nah, metodenya tadi nyalakan, ini bisa dinyalain gitu kan. Terus pas gimana biar tahu kalau udah dinyalain di programmingnya. Jadi kita bikin minta nanti bakal nampilin tulisan kan.
Setelah print in merek motor merek yang mana nih, terus warna apa gitu kan, karena kan atributnya merek sama warna kan, merek yang mana, terus nanti bakal ada tulisan dinyal motor merek A warna ini dinyalakan, terus dinyalakan ya gini ya, terus udah belum, artinya kayak ini udah bunyi nih gitu kan. Oh, nyalakan tuh, jangan lupa sintaksnya. Nah udah gini, habis itu apa nih, ya udah bener harusnya print. Nah udah print in, habis itu kita bikin um, kan tadi metode udah kita bikin public static. Oke, nanti static void. Ini maksudnya tuh kan publik bisa diakses di luar, static itu ini kita tuh bisa ngejalanin program ini tanpa bikin objek baru gitu. Nanti di bawahnya kita bakal kayak masukin berapa atribut gitu, atribut dari motor. Dan nanti waktu programnya dijalanin, dia langsung ada uh, print out, print in kayak nih motor ini udah dinyalain gitu. Nanti kalau udah selesai kita coba public static void main string biar bisa dijalankan pakai main string apps. Terus habis itu eh, kenapa oh kebalik nih, nah terus nah ini objeknya nih motor, motor kelasnya motor, kita bikin objek motor satu, itu new motor ini dari konstruktor kan, biar nanti langsung ke atributnya kan, atributnya apa nih, merek sama warna. Jadi new motor, new motor atributnya merek Yamaha bro, warnanya apa nih, warnanya misal tadi merah ya, merah kan. Nah terus motor, kelas motor bikin objek yang kedua, dua itu misal new motor mereknya Honda, terus warnanya tadi itu hijau, hijau. Nah gitu kan, habis itu nanti kita minta buat metodenya motor satu menyalakan, nah, ini metodenya. Jadi yang ini tuh atributnya kita manggil konstruktor yang masih atribut tadi, karena kan ini tadi fungsinya dan bisa dijalanin tanpa buat objek waktu udah jadi kayak udah jadi nanti bakal ada hasilnya gitu, programnya keluarin output kalau si motor ini motor satu motor dua ini udah dinyalain gitu kan. Nah motor satu dinyalakan metodenya nih, motor satu dinyalakan
motor 2, nyalakan juga. Nah, ini coba kita compile. Nah, di sini nih yang tadi maksudnya void main string ini tuh biar tanpa bikin objek tuh kan. Tanpa inspect lah, kalau di program tanpa di inspect dia bisa ada hasilnya gitu kan. Misal nih, kita masukin. Nah, tadi motor merek Yamaha warna merah dinyalakan, gitu kan. Motor Honda warna hijau dinyalakan. Ini kan dari yang tadi kita di sini kan minta motor merek terus warnanya dinyalakan gitu. Jadi ngambil dari sini kan, dari atribut ini. Nah, terus kalau mau bikin baru bisa, tapi di inspect gitu kan. Ini kayak hmm, ini motor ini kan. Motor satu, mereknya Mio, Mio. Honda juga ada string warnanya Mio misal. Oke. Oh, jangan lupa string. Nah, di sini kita lihat Oip menyalakan. Nah, di sini Mio warna ungu dinyalakan, gitu kan. Nah, kesimpulannya adalah dari materi kali ini itu eh, kelas itu adalah cetak biru atau template untuk membuat objek. Nah, di dalam kelas itu kita mendefinisikan atribut sama metodenya, data yang dimiliki kelasnya sama metode tuh apa yang bisa dilakuin sama si objek nantinya. Terus, nah objek ini tuh adalah hasil nyatanya gitu kan. Kayak bikin rancangan motor, terus hasil nyatanya objeknya tuh jadi motor beneran gitu. Terus dari satu kelas kita bisa bikin banyak objek gitu, tapi dengan atribut yang berbeda-beda gitu kan. Karena itu misal nih, misal yang agak membedakan, nah kita punya kelas mahasiswa. Nah, kita bisa bikin objek mahasiswa satu, mahasiswa dua dengan atribut atau data yang beda kayak nama, NPM gitu kan. Itu kan cukup jelas perbedaannya. Nah, kelas dan objek itu tuh fungsinya buat apa sih di pemrograman gitu? Itu biar programnya lebih terstruktur, lebih mudah dikembangin, sama biar mudah di maintenance gitu kan. Tuh. Nah, itu dia pembahasan hari ini mengenai kelas dan objek. Jadi gimana? Udah agak paham apa itu kelas, apa itu objek, gimana cara penggunaannya di pemrograman Java? Udah agak paham lah ya. Nah, jadi intinya itu kelas itu template atau desain atau blueprintnya, sedangkan objek adalah barang nyatanya. Nah, untuk penggunaan di pemrograman, kalian coba lagi buat coding lagi, coba buat coding simple ala-ala kalian, terus cari-cari sumber lagi buat nambah pemahaman. Nah, untuk kali ini sekian dari saya mengenai kelas dan objek. Jangan lupa like video ini, terus subscribe kalau perlu biar makin tahu video-video selanjutnya tentang OOP. Jadi, bye bye guys. Makasih.